Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fafila rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beramal saleh, dan amal saleh inilah yang menjadikan diri kita mulia di sisi Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fafila rahimakumullah, kita semua memiliki hati. Hanya saja hati ini terbagi menjadi dua. Yang pertama hati yang lembut, yang kedua hati yang keras, hati yang kasar. Nah, kita semua menginginkan memiliki hati yang lembut. Dan sekarang jika kita merasa memiliki hati yang keras, maka ingatlah ada dosa yang kita lakukan. Banyaklah bertobat, semoga Allah senantiasa memberikan hati yang lembut pada diri kita. Para ulama menyebutkan amalan-amalan yang menjadikan hati kita lembut. Apa saja? Yang pertama, zikrullah, mengingat Allah, zikir kepada Allah. Dan ketika kita berzikir kepada Allah, maka ada dua prinsip di dalamnya. Yang pertama, benar-benar kita mengingat. Yang kedua, benar-benar kita mendekat. Sehingga prinsip dari zikir ini jangan pernah kita tinggalkan. Maka ketika kita berzikir banyak, tapi kita meninggalkan dua prinsip ini, boleh jadi hati kita tetap akan resah dan gelisah. Ingat, hati resah, gelisah, gundah gulana, galau itu karena banyak mikir, kurang zikir. Maka kalau kita ingin hati ini benar-benar lembut, tenang, tentram, banyaklah kita berzikir kepada Allah. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd. Surat ke-13 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman yang mereka lembut hatinya. Kenapa? Bidzikrillah, karena mereka mengingat Allah dengan dua prinsip tadi, mengingat dan mendekat. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah, maka akan lembut hati-hati kalian. Hati kita semua akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang lembut, maka hidup kita akan menjadi damai insyaallah. Kemudian yang kedua, memperbanyak amal soleh. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah potongan hadis di tengah-tengah, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Sebab perbuatan baik akan menutup, menghapus, menghilangkan, menyingkirkan perbuatan yang jelek. Jadi kalau kita tadi di awal saya sampaikan, hati merasa resah, gelisah, gundah gulana, tidak nyaman, tidak tenang, itu ada dosa. Maka cara mengangkat dosa adalah dengan banyak beramal soleh. Tutup dengan amal soleh. Jadi semakin tertekan dosa itu, dia akan keluar. Dan yang ada dalam hati kita adalah kebaikan. Kalau hati kita baik, kebaikan yang kita lakukan, maka hati ini akan menjadi tenang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan termasuk hasan sahih. Kaum muslimin hadirinallah wa iyyakum rahimakumullah. Kemudian apalagi yang ketiga adalah tilawah dan tadabbur Al-Qur'an. Tilawah itu artinya membaca, tadabbur itu artinya mempelajari. Dan tilawah itu terkandung di dalamnya adalah selain kita membaca, kita mempelajari. Jadi kalau kita ingin lembut hatinya, banyaklah kita tilawah. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah yatadarasuna bainahum illa nazilat 'alaihimus sakinah wa hafazathumul malaikah wa wasiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, di salah satu rumah Allah yaitu masjid, musalla. Walaupun sekarang kita tidak bisa mentadaburi Al-Quran secara bersama-sama, kita bisa tadabur Al-Quran di rumah, tilawah Al-Quran di rumah bersama keluarga kita. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Yatadarasuna bainahum, dan mereka membahas, belajar tentang isi dari Al-Quran. Maka ketika kita baca Al-Quran, baca satu lembar Al-Quran, baca satu lembar tarjimnya, begitu, supaya kita memahami. Ditarjim kurang paham, ditafsir kurang paham, di kajian nggak ada sekarang, tanya sama ustaz, sama kiai, sama orang yang paham tentang tafsir Al-Quran. Maka nanti kalau kita sempurna memahami Al-Quran, kita bisa melaksanakan Al-Quran dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan mereka, turunkan pada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa hafatsumul malaikah,
dan Allah akan naungkan mereka malaikat-malaikat. Masya Allah, malaikat akan menaungi kita. Kemudian Allah akan turunkan rahmat pada diri kita, dan Allah akan menyebut-nyebut nama kita di sisinya. Masya Allah, bahagia kita sekali kalau kita mau membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini hatinya akan menjadi resah, gundah gulana? Pasti dia akan merasa damai, tenang, tentram. Kemudian yang keempat, menjaga salat. Menjaga salat. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 45 dan ayat 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya salat itu berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk salatnya. Jadi kalau kita belum khusyuk salatnya, salat itu berat, jadi beban. Tapi kalau kita sudah mampu khusyuk dalam salat kita, insya Allah salat itu jadi ringan. Siapa mereka? Ayat 46-nya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabb wa annahum ilaihi raji'un. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Rabb mereka. Jadi kalau orang pengen khusyuk, itu diawali, ya Allah, dengan salat ini saya ingin bertemu denganmu, ingin mengadu denganmu. Maka salat kita akan menjadi khusyuk dengan pakaian yang terbaik, dengan tempat yang terbaik, dengan bacaan dan gerakan yang terbaik. Dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau sholat kita bisa sekhusyuk itu. Kita sholat dengan menghadap Allah benar-benar, Masya Allah. Ya. Kita mengadu dengan segala permasalahan kita. Kita memohonkan dengan sholat ini, Allah angkat semua permasalahan yang kita hadapi. Allah angkat semua penyakit yang sedang kita derita. Allah angkat semua kesulitan-kesulitan hidup kita. Insya Allah sholat kita akan menjadi khusyuk, dan khusyuk itu ciri dari tentramnya hati. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memperbanyak istighfar. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Rasul menyampaikan, "Wahai manusia, tobatlah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali." Bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Dalam hadis yang lain disebutkan 70 kali. Hadis ini disampaikan oleh Imam Muslim. Dan kita berapa kali bertobat, beristighfar kepada Allah? Artinya, semakin banyak kita beristighfar, semakin bersih dari dosa, semakin kita akan ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin harinallahu wa yakum rahimakumullah. Sekali lagi, kalau sekarang kita sedang resah, gelisah, gundah, gulana, galau, ingat, Allah tidak mungkin akan tentramkan hati kita manakala kita tidak pernah ingat kepada Allah, kita tidak memperbanyak amal saleh, kita tidak tilawah dan tadabbur Al-Quran, kita tidak menjaga salat, dan kita tidak banyak istighfar. Maka Allah akan jauhkan hati kita dari hati yang tentram. Maka kebalikannya, kita harus banyak mengingat Allah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak tilawah dan tadarus, memperbanyak menjaga salat kita, dan memperbanyak istighfar. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kebaikan dan kebenaran datang dari Allah. Segala kekhilafan dari diri saya. Bila taufiq walhidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.